Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Usaha saya untuk menjadi penjilat selama ini ternyata berhasil, dan saya sekarang sudah mendapat jabatan sebagai komisaris. Rekam jejak Ade Armando sampai diangkat menjadi komisaris PLN. Rekam jejaknya apa ya? Coba gue inget-inget dulu. Mantan dosen atau penjilat ya? Gua bingung loh, yang mana ya? Mantan dosen atau penjilat ya? Enak banget ya, cuma modal bisa jadi komisaris PLN jay. cuman modal menjilat, memuji-puji keluarga Mulyono dan anaknya, langsung diangkat menjadi komisaris tuh. Enak banget sih menurut gua. Busur tolol, kalian bilang gua demi makan hanya memfitnah atau menjatuhkan keluarga Mulyono. Ngapain gua repot-repot kalau untuk cari makan? Mending gua puji-puji keluarga mereka biar gua dapat jabatan. Kayak gini misalnya, Pak Mulyono, Anda sangat pintar deh, benar-benar pintar loh. Apalagi anak Anda, si Jabran dan si Kisang. Mereka berdua tuh memang benar-benar pintar loh, sangat pintar sekali. Jadi tolong angkat gua dong menjadi wakil Kapolri atau komisaris BUMN ya. Aduh, negara idiot, emang tai bener loh. Sudah sangat jelas ya guys ya, bahwa setelah memberikan pujian terhadap Mas Wapres, ternyata Ade Armando diangkat sebagai komisaris PLN. Nah, kemudian kita lihat sendiri rekam jejaknya seperti apa pada saat mengomentari Pak Prabowo. Bahkan secara belak-belakan Ade Armando mengatakan dia tidak suka dengan Pak Prabowo dan tidak suka dengan masa lalunya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh Pak Mulyono dan juga Gibran sangat luar biasa. Meskipun sudah menjadi mantan presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, sepertinya Pak Prabowo memang tidak ada apa-apanya. Bahkan sampai dihina pun Pak Prabowo tidak bisa apa-apa. Dalam artian bahwa semuanya masih dalam kendalinya Pak Mulyono dan juga para curut-curutnya. Nah, kemudian apa yang menjadi langkahnya Ade Armando ini bisa diikuti oleh ternaknya Mulyono supaya bisa dapat posisi yang enak juga seperti Ade Armando. Yang sangat disayangkan adalah kaum 58% pasti sangat sakit jika menyaksikan apa yang ada di video awal tadi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok para netizen untuk Ade Armando dan juga Mas Wapres, sang pencipta 19 juta lapangan pekerjaan. Di Indonesia untuk menjadi seorang komisaris itu gampang. Contoh, seorang Ade Armando diangkat menjadi komisaris PLN Nusantara Power. Itu hanya dengan cara jadi seorang komisaris. Nggak usah kalian repot-repot ngelamar ke sini, ngelamar ke sono. Cukup dengan menjilat jadi seorang komisaris. Para bajar, kalau pengen sukses itu belajar nih sama satu orang ini. Pertama, digebukin sampai berdarah-darah. Nih coba lihat.
dan harus hebat, menyanjung atau menjilat, mengatakan bahwa Gibran wapres terbaik selama ini. Wow. Berkat dia mengatakan itu dan menjilat, dia langsung diangkat menjadi komisaris PLN. Wow. Untuk kalian-kalian para bajar, yuk semangat untuk menjilatnya, biar kalian bisa diangkat juga sama pemerintah. Suatu ketika Ade Armando pernah bilang, Gibran adalah wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, Ade Armando menjilat pada kekuasaan. Ia bahkan pernah nyaris mati dihakimi massa karena kerap membela penguasa dan kerap menyerang siapapun yang mengkritik kekuasaan. Namun, kerja keras Ade Armando menjilat pada kekuasaan akhirnya membuahkan hasil. Karena Ade Armando baru saja diangkat menjadi komisaris PLN Nusantara Power. Ade Armando menambah deretan panjang para penjilat kekuasaan yang diganjar jabatan oleh penguasa yang dibelanya. Sekarang kalian paham kan bagaimana caranya mendapatkan jabatan di rezim ini? Ade Armando menjilat penguasa, dapat jabatan. Kalau ente membela mati-matian penguasa, dapat apa coba? Seperti Ade Armando, yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pret. Makan tuh jabatan. 19 juta lapangan kerja buat keluarga-keluarganya. Minggu kemarin sepertinya adalah minggu-minggu bagi-bagi jabatan. Enggak. Maksudnya bagi-bagi kekuasaan. Enggak. Maksudnya menempatkan orang-orang kompeten di bidang-bidangnya. Jadi tanggal 3 kemarin Bapak Ade Armando, politikus PSI terkenal yang sangat epik ketika mendebat seseorang dan juga memperjuangkan aspirasinya, kali ini diangkat menjadi komisaris PLN Nusantara Power. Pak Ade Armando ini sebelum terjun ke politik, dia itu menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik atau FISIP Universitas Indonesia. Jadi kompeten banget nih kalau ditaruh di PLN. Terus kemudian juga ada Bu Nurmala Kartini Syahrir ya. Beliau adalah salah satu dari 12 nama yang mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon dubes di gedung DPR RI. Nurmala ini adalah mantan dubes RI untuk Argentina, merangkap Paraguay dan Uruguay. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh penonton, beliau adalah adik kandung Luhut Binsar Panjaitan. Mantan dubes, adik Bapak Luhut. Ada kondisi kedubes yang kosong, diisi, cocok, kompeten sekali. Jadi gitu kawan-kawan, kita langsung aja ke komentar-komentar kalian. Oke, komentar pertama, gak sia-sia bonyok kemarin ya. Jadi bener ya, emang usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kalian pernah lihat Bapak Ade ini bonyok, sekarang lihat dia jadi komisaris. Next ya, diputer, dijilat, komisaris. Kayaknya kayak gitu ya. Lanjut ya, 19 juta lapangan kerja buat keluarga-keluarganya. Terakhir ya, nepotisme udah hilang, apa makin menggila? Udah hilang sih. Ini kan isinya orang-orang kompeten. Oke, gitu. Sekian dulu video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Tuliskan aja kompeten gitu. Paling kompeten ini mah ya. Yang mau like juga boleh, yang mau share gak usah. Gak penting.
19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu adalah bohong. Nyatanya tidak. 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu adalah real, tersedia. Buktinya adalah, awalnya Bapak Ade Armando mengatakan Wapres Gibran adalah Wapres terbaik sepanjang sejarah di Indonesia. Dan setelah itu apa? Bapak Ade Armando mendapatkan pekerjaan sebagai Komisaris PLN Nusantara Power. Hehehe, mantap kali Bapak Ade Armando. Itu membuktikan bahwa 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu benar-benar real tersedia. Jadi intinya, jilatan bahasa lebih menjanjikan daripada kualitas kinerja seseorang. Iya, itu dia. Mantap kali Bapak Ade Armando.